Salam, sidang jemaat Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita, dan selalu bersyukur setiap kehidupannya. Kita yakin dalam kehidupan kita ini, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah, tapi kita di dalam bersama Tuhan. Kalau kita mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Yang akan percaya tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dengan sayap. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lalu lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahaya yang sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu
Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Yerusalem baru. Sidang jemaat Tuhan, di langit dan bumi yang baru, kota suci Allah sebagai takhta Allah memerintah umatnya secara kekal. Perikop hari ini, firman Tuhan hari ini fokus pada Yerusalem. Pada masa lampau, Yerusalem ialah kota Allah, berkenan hadir di tengah-tengah umatnya melalui bait Allah. Tempat ibadah-ibadah kudus dilaksanakan berpusat di Yerusalem. Dulu pusat peribadatan adalah di Yerusalem. Dari seluruh penjuru dunia ini datang ke Yerusalem kalau ada perayaan-perayaan keagamaan. Pada masa lampau, Yerusalem dan bait Allah pernah disalah mengerti dan disalahgunakan. Yerusalem dan bait Allah saat itu menjadi berhala yang menjerat umat Tuhan untuk merasa diri umat yang kudus. Artinya di sana ada kesombongan diri, sementara perilaku mereka diwarnai dengan dosa. Jemaat Tuhan, di mulut dan secara ritual mereka mengakui Allah sebagai raja, tetapi perilaku mereka mengkhianatinya dengan menyembah ilah lain. Jemaat Tuhan, akan tetapi di bumi yang baru, itu Yerusalem, barulah ia berpusat pemerintahan Allah atas seluruh umatnya tanpa memerlukan bait Allah. Bait Allah tidak diperlukan lagi karena setiap orang bisa menyembah Allah secara langsung. Tidak perlu memakai sarana apapun atau perantaran siapapun. Sang anak domba ada di sana. Dahulu dia adalah pengantar sejati kepada Allah Bapa. Sekarang sedang jemaat Tuhan, dia bersama Bapa di takhta mulia menerima sembah sujud dari semua anak-anaknya. Dari gambaran kota yang begitu mulia, perhatikan Yohanes diajak berlari pada gambaran Taman Eden yang baru. Ya, Taman Eden yang lama di mana manusia bekerja, mengelolanya dan beribadah dan bersekutu kepada Allah dari waktu ke waktu, digantikan dengan Taman Eden yang baru di mana yang ada hanyalah ibadah dan bersama memerintah sebagai raja. Jemaat Tuhan, saya Yohanes diperlihatkan semua ini. Tentu kerinduannya agar segera langit dan bumi yang lama berlalu, langit dan bumi yang baru akan segera datang, serta Yerusalem dan Taman Eden yang baru datang. Kenyataannya sedang jemaat Tuhan, 2000 tahun berlalu kita masih di tengah langit dan bumi yang lama. Mengapa? Karena belas kasih Allah yang ingin tak seorang pun binasa, dan kita pun masih diperkenankan oleh Tuhan Allah untuk hidup di dunia ini. Oleh karena itu sedang jemaat Tuhan, marilah selama waktu masih ada diberikan oleh Tuhan yang sudah sangat singkat ini, kita mau memberitakan kabar baik ini kepada lebih banyak orang, agar lebih banyak orang lagi diselamatkan, dibawa kepada Yerusalem yang baru yang Tuhan sudah sediakan untuk kita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan, dunia ini bukan semakin baik, semakin jahat. Jemaat Tuhan, kejahatan di mana-mana, dosa di mana-mana, peperangan di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Itu adalah sebagian tanda daripada akhir dunia ini. Jemaat Tuhan,
kita yakin dan percaya kita akan memperoleh Yerusalem yang baru itu. Kita akan berada di sana. Amin. Saya akan percaya dan jemaat Tuhan pun akan ada di sana nanti kelak di kehidupan yang lain. Jadi jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar bagaimana kita mengontrol diri kita, mengoreksi diri kita agar kita mampu bertahan dalam kekelaman, agar mampu kita mempertahankan iman kita, agar kita nanti bersama-sama di Yerusalem yang baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya sedang jemaat Tuhan, walaupun tantangan yang kami hadapi di sini begitu berat dan banyak, tetapi kami mampu untuk bertahan dan kami menang ya Tuhan. Kami mau nanti kelak berada di Yerusalem yang baru itu bersama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku